Halo guys, kembali lagi di X1 Film. Harry, sebagai pembuat alur cerita film ingin menceritakan alur cerita film yang berjudul Army of Steve. Film ini menceritakan tentang sekelompok buronan internasional yang berusaha mencuri berbagai macam rangkas yang terkenal dengan keamanannya yang tak bisa ditembus. Bagaimanakah alur cerita selanjutnya? Silahkan saksikan dan dengarkan alur cerita filmnya. Film diawali dengan seorang pemuda bernama Sebastian yang sedang membuat video YouTube. Video yang ia buat adalah menceritakan tentang kisah seorang bernama Hans Wagner. Beliau adalah pencipta 4 brankas terkenal yang dikenal dengan nama Rheingold, Valkyrie, Siegfried, dan yang terakhir bernama Gotthardammerung. Jika brankas-brankas itu dibongkar secara kekerasan, maka isinya akan terbakar dan terkunci selamanya. Hans pun membuat satu brankas lagi untuk akhir hayatnya. Namun brankas itu tak bisa dibuka dan dicampakkan ke laut dengan jasad Hans di dalamnya. Ketiga brankas lainnya sampai kini masih digunakan, kecuali Gotthardammerung, yang hilang keberadaannya. That's it. Thank you. And Terlihat channel YouTube si Sebastian ini sangatlah sepi, bahkan tidak ada yang menonton sama sekali. Setelah itu ia pun kembali memulai kehidupannya seperti biasa. Mulai dari sarapan pergi bekerja di sebuah bank sebagai teller. Namun saat itu ia melihat di TV bahwa sebagian kota Nevada telah hancur karena wabah zombie. Suatu saat video yang ia buat mendapatkan komentar dari seseorang yang mengajaknya pergi ke kontes meretas brankas. Sebastian pun pergi mendatangi alamat yang ada di komentar itu dan ia sampai di sebuah rumah pinggiran kota. Ia pun langsung dibawa masuk dan ternyata ia langsung disuruh mengikuti kontes itu. Semua orang pun mulai meretas brankas yang ada di hadapan mereka, dan dengan gugup Sebastian memulainya juga. Para peserta lain mulai berhasil membuka brankas tersebut dan akhirnya Sebastian dapat membukanya walaupun ia urutan terakhir. Babak semifinal pun dimulai dan kini brankas yang harus dibuka terlihat sedikit besar. Sebastian pun berhasil dan kini ia harus melawan pesaing beratnya yang juga maju ke final. Saat dimulai pesaingnya itu langsung mencoba membuka namun tidak dengan Sebastian yang ternyata ia memiliki keterampilan melihat kombinasi brankas itu, dan ia pun malah membuat pesaingnya itu tidak fokus. Setelah 30 detik lagi ia pun mulai meretasnya. Dan akhirnya ia berhasil menang. Saat itu ia melihat seorang wanita yang membuat dirinya tertarik. Keesokan harinya, seperti biasa ia datang ke kafe untuk membeli minuman. Ternyata itu adalah wanita misterius malam. Dan ternyata ialah yang nonton video Sebastian dan menyuruh Sebastian mengikuti pertandingan meretas brankas. Wanita ini bernama Gwen. Gwen pun menjelaskan dirinya adalah seorang buronan internasional dan ia tahu kegiatan Sebastian selama ini. Untuk membuktikannya ternyata Gwen telah mencuri barang pelanggan lain di kafe itu tanpa ketahuan. Tujuan Gwen adalah untuk merekrut Sebastian masuk ke timnya. Awalnya Sebastian menolak tawaran Gwen karena ia bukan seorang kriminal, namun setelah Gwen bilang bahwa mereka ingin meretas brankas buatan Hans Wagner yang terkenal, akhirnya Sebastian menyetujuinya. Gwen bilang ini kesempatan bagus karena saat ini dunia sedang sibuk dengan wabah virus zombie. Sebastian kembali ke pekerjaannya yang membosankan, dan rumah ia pun menonton TV yang menyiarkan kejadian live yang ada di Nevada. Setelah berpikir matang-matang akhirnya Sebastian menemui Gwen di salah satu rumah untuk bergabung. Gwen pun menyambutnya dan ternyata rumah ini mereka sewa oleh seorang yang memiliki banyak sekali kucing.
Di sana terdapat Corina. Ia adalah seorang peretas handal. Sejak kecil ia telah berhasil meretas film Pirates of the Caribbean 2. Nerd. Not really. Dan ini adalah role ia adalah sopir pelarian yang handal. No tips? No problem. Dan yang terakhir adalah Brad Keith. Sejak kecil ia telah dirundung. Dan karena itu ia termotivasi untuk menjadi kuat. Mereka pun berkenalan dan Sebastian pun diterima di sana. Setelah itu Corina menunjukkan letak di mana brankas itu berada. Renggold berada di sebuah bank kecil di Paris dan ada 361 juta kombinasi. Brankas Valkyrie berada di Praha Republik Ceko dengan 235 miliar kombinasi. Brankas Siegfried berada di sebuah kasino di San Moritz, Swiss dengan 72 triliun kombinasi. Dan yang memiliki semua brankas itu adalah si Scorpion. Mereka langsung pergi ke Paris untuk meretas brankas Renggo. Awalnya Sebastian terkena serangan panik namun Gwen menenangkannya. Gwen pun menjelaskan bahwa Sebastian pergi memasuki bank itu dan langsung pergi ke toilet. Setelah itu Gwen datang mengambil kunci dari security. As he is effectively the human equivalent. Setelah itu ia meminta izin ke ruang penyimpanan. Merci. Corina pun masuk dan ia mengalihkan perhatian teller bank dengan bilang ia kehilangan kartu kreditnya. Dan Gwen pun membawa Sebastian menuju ke brankas. Mereka pun tiba di brankas itu dan Sebastian mulai pemanasan untuk meretas brankas tersebut. Alright. Sebelumnya ia menjelaskan kepada Gwen legenda terbuatnya brankas Reingold ini. Sambil menghidupkan musik Perancis ia pun melakukan aksinya. Pada akhirnya ia berhasil meretas Reingold, dan mereka mengambil beberapa uang. What? Setelah itu Brad akan mengalihkan teller bank, dan mereka pun berhasil keluar. And that's that? That's that. It cannot be that easy. Ternyata mereka telah melakukannya tanpa Sebastian sadari. Di sini berpindah ke markas Interpol Perancis dan perkenalkan ini adalah Delacour. Ia adalah ketua tim badan Interpol itu. Ia menceritakan tentang kisah brankas Hans Wagner kepada anak buahnya. Mereka berencana untuk menangkap Gwen dan komplotannya dan ternyata Delacour ini hampir berhasil menangkap Gwen dan kawan-kawan. Namun saat itu Brad datang dan menembak Delacour. Delacour ini dendam kepada mereka dan akhirnya ia bertekad untuk menangkapnya. Di rumah akhirnya Sebastian mengakrabkan diri dengan Brad dan Roll. Setelah itu Corina mengajaknya untuk berdansa. Namun Sebastian yang polos pun malah melihat Gwen yang berdansa. Good luck with that. Namun saat itu Gwen pun berdansa dengan Brad dan Corina cerita bahwa mereka berpacaran. Setelah itu Sebastian datang menemui Gwen dan berniat untuk memberikannya segelas air. Namun saat itu Gwen merasa agak sedih karena abis cekcok dengan Brad. Sebastian pun bercerita saat ia masih kecil ia berbeda dengan anak lainnya karena terus mengasah keterampilannya meretas brankas. Gwen pun bercerita tentang masa kecilnya yang merupakan anak orang kaya yang kehidupannya gitu-gitu aja. Karena itu ia pun mulai melakukan aksi yang menurutnya itu beradrenalin, yaitu mulai dari mencuri bertemu dengan Brad dan menjadi buronan internasional yang sangat dicari. Di bawah Brad tampak cemburu dengan Sebastian yang bicara berduaan dengan Gwen. But we've just stuck together for so long. Gwen pun bercerita impiannya adalah ingin pergi ke Nevada, Amerika. Karena rumornya tempat itu menyimpan brankas Gutterdamerung yang hilang. Setelah itu mereka melanjutkan ke brankas Valkyrie yang terletak pada sebuah bank yang cukup besar di Praha Republik Ceko. Saat itu Interpol juga sudah mengambil posisi untuk menangkap mereka. Awalnya seperti si Sebastian takut tangkap, namun setelah ia ditenangkan oleh Gwen akhirnya ia mau melakukannya. Pertama Sebastian masuk ke bank itu dan dengan kartu yang diberikan Corina, ia pun berhasil masuk. What were you expecting?
Setelah itu ia pergi ke lift paling ujung, Gwen pun pergi ke lantai 4. Ia pun pura-pura seperti membuka kunci, dan akhirnya ia bertemu dengan Gwen. Alright. Sebastian yang canggung malah menanyakan soal hubungan Gwen dan Brad dan tiba-tiba pada akhirnya mereka tiba di Brankas Valkyrie, dan seperti biasa dengan diiringi lagu Perancis Bastian pun menceritakan kisah tentang Brankas bernama Valkyrie ini dibuat. Okay. Di sisi lain Interpol bingung mengapa tidak ada yang mencurigakan di bank itu, mereka pun bergerak masuk ke bank. Di sisi lain petugas CCTV telah mengetahui ada penyusup dan akhirnya Brad menjalankan rencana B. Ternyata Interpol sudah salah bank. We're in the wrong bank. Everyone get on the ground! Thank you very much. Sebastian pun salah dan ia hanya memiliki satu kesempatan untuk membukanya lagi, dan jika ia salah lagi maka brankas itu akan terkunci selamanya. Come on, come on. Is this a good freeze or a bad freeze? Pada akhirnya Sebastian berhasil membuka brankas itu, mereka sempat mau berciuman namun diganggu oleh Corina dan tiba-tiba mereka pun berhasil keluar dan Gwen dibantu Brad untuk naik. Sebastian pun ditinggalkan dan ia pun pergi melarikan diri. Pada akhirnya Sebastian berhasil naik ke kereta api yang sedang melintas, dan ia sedih karena telah dicampakkan begitu saja. Di sisi lain Gwen marah kepada Brad karena telah mencampakkan Sebastian di tengah jalan. Terjadi cekcok antara mereka dan Gwen meminta agar ia diturunkan saja karena ia telah muak melihat tingkah Brad. Saat itu Corina malah ikut Gwen, karena ia telah bekerja keras untuk meretas brankas Siegfried. Sebastian yang sedih pun hanya bisa kembali ke rumahnya di Perancis. Ternyata Gwen dan Corinne sudah ada di sana namun Sebastian tak menyadarinya. What the fuck are you guys doing? Gwen pun meminta maaf kepada Sebastian. Pada awalnya Sebastian telah putus asa. Namun setelah dibujuk dan dirayu untuk meretas Siegfried, ia pun mau bergabung kembali. Di sisi lain Delacroix iseng searching di YouTube tentang brankas, dan saat itu ia menemukan video Sebastian dan ia yakin Sebastianlah yang sudah meretas brankas tersebut. Namun anak buahnya ragu karena Sebastian tadi dicampakkan oleh kawan-kawan. Akhirnya mereka bertiga pun menjalankan operasi untuk mengambil brankas Siegfried itu. Di sisi lain Interpol telah bersiap di dekat kasino. Anak buahnya pun mendapatkan suara Sebastian dan Corina yang berkata mereka akan meretas brankas pada pukul 5. Singkat cerita hari sudah pukul 5 dan mereka masuk ke kasino. Namun anehnya pihak kasino bilang ia sudah tahu. Pihak kasino bilang mereka telah diberitahu oleh Interpol bahwa brankas tersebut akan dicuri dan mereka segera memindahkan brankas itu semenjak 5 jam yang lalu. Scene kembali ke 8 jam yang lalu, yang menunjukkan bahwa Corina menyamar menjadi Interpol dan menyuruh petugas kasino untuk memindahkan brankas.
Gwen pun berhasil mengambil mobil yang membawa brankas, dan suara yang didengar anak buah Delacroix tadi adalah suara tipuan yang dibuat Corina. Setelah itu Corina naik ke atap kasino. Gwen pun mendapatkan brankasnya dan di dalam mobil itu telah terdapat Sebastian yang kagum melihat brankas Siegfried. Seperti biasa sambil mendengarkan lagu, ia pun mulai membaca kisah terbentuknya brankas Siegfried, dan ia pun segera merasakan brankas itu dan mulai meretasnya. Di sini lain Brad dan Rob sudah berada di kasino itu juga. Saat itu mereka memeriksa GPS dan mereka menemukan HP si Gue. Corina yang saat itu melihat Brad pun malah tertangkap oleh Delacroix dan Brad pun pergi mengejar Gwen dan Sebastian. Corina pun interogasi oleh Interpol dan karena sudah diancam mengenai adiknya ia pun memberikan satu informasi kepada Interpol. Good luck, team. Saat itu jalan pun berkelok dan itu membuat Sebastian kesusahan menahan brankas. Akhirnya ia pun berhasil dan mereka pun berhenti di sebuah pelabuhan. Sebastian tak percaya bahwa dia berhasil memecahkan brankas paling sulit untuk diretas di dunia. Saat itu Brad juga telah tiba di sana, dan ia menodongkan pistol ke Gwen. Karena sudah kesal Brad pun akan menembak Sebastian. Ternyata pistolnya telah disabotase oleh Gwen dan kini keadaan malah berbalik. Singkat cerita Interpol pun tiba dan Gwen pun pergi membawa Sebastian. Delacroix tiba dan ia menemukan Brad yang telah terikat. Gwen dan Sebastian pun pergi menuju suatu tempat di dekat dermaga, dan sebelum itu Sebastian mengungkapkan perasaannya, bahwa ia sangat menyukai Gwen dan Gwen pun membalasnya dengan ciuman. Delacroix tiba dan kini mereka saling menodongkan senjata. Gwen saat itu pun ingin menyogoknya, namun karena Delacroix ini memiliki dendam pribadi ia pun tak mau menerimanya. Saat itu Gwen pun mengorbankan dirinya dengan membiarkan Sebastian pergi. Sebastian yang tak berdaya pun, hanya bisa pasrah dan pergi meninggalkan Gwen yang ditangkap. Saat itu Sebastian ngecek tas yang diberikan Gwen dan ternyata tas itu berisi password mereka bertiga dan nama Sebastiane di paspor itu adalah Louis Getter, dan pada akhirnya Sebastian akan menunggu Gwen dan koordinat lepas dan bersama-sama mereka akan mencari keberadaan brankas Gotterdam Merung. Kemudian hari Senin berpindah kepada sepasang kekasih yang sedang mencari seseorang untuk meretas suatu brankas. Mereka pun datang ke toko Sebastian dan ternyata brankas yang ingin mereka retas adalah Gotterdam Merung. Akhirnya Sebastian pun ikut dan film pun berakhir. Oke guys, sekian alur cerita filmnya. Kalau ada tutur kata yang salah tolong dimaafkan dan jangan lupa subscribe, like dan komentarnya. Terima kasih.